Selamat pagi Pak, dengan siapa? Nama saya Suryanto. Ya, Bapak Suryanto. Iya. Pak, mohon maaf izin mewawancarai untuk tugas observasi kita. Makasih Pak untuk kesempatannya. Jadi Bapak ini awalnya gimana ya Pak? Kok bisa akhirnya kepikiran untuk ngebangun usaha budidaya ini? Kalau awalnya kan memang saya dasarnya backgroundnya orang tua saya petani. Jadi saya dari kecil itu memang udah terbiasa ini tanaman ya, tanaman pertanian. Nah saudara-saudara saya kan pada merantau budidayanya usaha begini. Jadi saya ngikut, ya otomatis saya jadi ikut usahanya di bidangnya begini karena saya ngikut saudara gitu. Oh jadi emang udah dari keluarga gitu ya, Pak, turunan gitu ya Pak? Jadi oh iya. Saya kebanyakan cuman kan ada yang di Pasar Rebo, ada yang di Depok, ada yang begitu. Cuman ya seputaran jadi Botabek aja. Oh iya. Nah Bapak milih di sini akhirnya? Ya kan namanya nyari tempat begini kan nggak gampang. Jadi ya pengennya sih deket saudara, tapi kan susah nyari lahan. Jadinya saya ya dapetnya di sini, ya kita syukurin aja di sini. Iya. Terus Bapak ini ngebangun ini tuh dari kapan ya Pak? Dari saya bujangan udah sekitar 20 tahun yang lalu. Oh udah lama juga berarti ya, udah lama banget. Sekitar 20 tahun kurang lebih lah. 20 tahun yang lalu. Sampai sekarang udah punya anak ya Pak ya? Anak saya udah madrasah sekarang. Oh, alhamdulillah. Iya. Terus modal utamanya nih Pak, berapa sih Pak kalau untuk ngebangun ini semua? Modal itu ya dulu ya sedikit kan, kecil ya, namanya kita merintis bukan pewaris ya. Jadi ya paling tanaman ya kita beli buat bibit-bibit aja. Ntar pengetahuan kita tentang budidaya kita terapin. Contohnya umpamanya ini tadinya cuma beli satu, terus ntar keluar tunas kita budidaya, jadi lama-lama ya alhamdulillah jadi banyak gitu. Alhamdulillah, berarti benar-benar dari kecil banget nih Pak, dari modal. Oh, Masya Allah sekali ya teman-teman. Sampai sekarang sekarang store udah besar kayak gini ya. Alhamdulillah ya dibilang besar ya kan, tapi cukup lah buat kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah ini tuh berarti termasuknya usaha utama Bapak ya, atau ini sampingan? Bapak ada kerja lain? Satu-satunya ini. Oh, satu-satunya. Iya, keluarga di rumah ya, anak istri ya di rumah udah. Oh penghasilan utama ya? Ini, oh iya. Nggak ada lagi. Oh iya ngerti. Ini doang. Terus selama budidaya ini kesulitannya apa aja sih Pak? Kayak misalnya kayak hujan nih, tiba-tiba hujan banget, terus tanamannya jadi banyak yang mati atau gimana Pak? Ya itu tergantung jenis tanamannya. Kalau tanaman kan karakternya beda-beda ya. Ada yang bagusnya itu di musim kemarau, ada yang bagusnya di musim hujan. Jadi kalau posisinya di musim hujan begini ya, yang tanaman-tanaman yang bagusnya di musim kemarau ya pasti kurang maksimal. Contohnya kayak euphorbia, dia nggak berkembang. Soalnya dia kebanyakan air, daun doang. Anggur itu kan kalau yang mau bagus kan pakai inian ya, apa namanya, plastik jupe, jadi dia nggak kena langsung hujan. Pas ini ya ini kurang maksimal. Cuman di segi lain pohon-pohon yang emang dia cocoknya di musim hujan ya subur-subur begitu ya. Ya pasti namanya beda jenis, beda ini dah. Itu udah kita ini maklumin dari dulu, emang resikonya begitu. Ada min plusnya ya biasalah. Nah saya tertarik nih sama satu tanaman cabai nih Pak. Nah kalau untuk tanaman cabai sendiri ini kesulitannya apa sih Pak? Cabai itu sebenarnya ya cuaca ngaruh. Jadi kalau cuacanya kayak hujan, terus itu emang dia resikonya daunnya pada keriting, terus kadang kutu. Ya itu harus diantisipasi dengan, kalau keriting kan ada tuh khusus obat semprotnya. Jadi ya kita siasatin begitu aja. Ya memang nggak semaksimal kalau musim kemarau. Kalau cabai itu memang bagusnya musim kemarau. Cuman di musim hujan bisa kita siasati dengan yaitu teknologi sekarang kan ada obat yang buat keriting, obat buat kutu. Cuman ya nggak bisa 100%, paling ya sekitar 75-80% lah kalau musim hujan begini. Nah untuk tanaman cabai sendiri nih, tanahnya yang cocok tuh apa sih Pak? Kalau saya sepengalaman saya ya, itu 3 komposisi. Jadi saya pakai sekam, terus pupuk kandang sama tanah merah diaduk jadi satu, udah. Oh banyak juga ya campurannya berarti ya, nggak cuma satu doang. Tanaman memang rata-rata medianya ya seperti itu, soalnya kan dia kan tetap memerlukan, soalnya di pot beda sama di tanah. Kalau di tanah beda lagi, lebih simpel, lebih gampang. Tinggal tanam aja. Maksudnya pupuknya itu nggak kayak di pot. Lagian cabai kan harus buah, namanya tanaman beda antara tanaman yang cuman kita perlukan daun sama yang harus keluar buah. Itu harus memerlukan nutrisi lebih banyak kalau namanya tanaman yang berbuah, soalnya di pot beda. Ngerti. Itu semuanya mah saya pelajari otodidak sih, jadi pengalaman aja. Selama saya budidaya itu saya pelajarin ya itu aja, maksudnya nggak ada terus saya belajar khusus, itu nggak ada. Keren banget bapaknya, semua ini otodidak. Otodidak aja. Wah masya Allah banget. Bapak paling ini cuma kalau ini umpamanya nih ya, saya punya bubuk begini nih, ini paling
paling saya pelajari cara budidaya gimana. Ada yang stek, ada yang cangkok, ada yang dari biji, ada yang banyak kan metodenya. Nggak. Jadi beda tanaman tuh beda-beda. Nggak sama. Ada yang di cangkok nggak bisa, bisanya cuma di stek pucuk itu kayak begitu. Ini kan jeruk nih. Itu kita ininya stek pucuk begini tapi harus disungkup. Beda sama ini kan. Kalau ini potong, tancap, hidup. Lain ininya, makanya kita harus tahu karakter pohon itu bagaimana. Kalau mau budidaya ya harus kita pelajarin caranya bagaimana, efektifnya bagaimana gitu. Keren banget pengetahuan bapaknya, dia udah banyak banget ya. Nih bapak kalau misalnya masih sekolah nilai biologinya nih bagus banget nih pasti. Saya mah terus terang aja pengalaman aja, berdasarkan pengalaman. Jadi Luar biasa gimana banget ya bapaknya. kalau pendidikannya emang saya kan orang desa ya rendah lah, tapi kan kita kan harus punya pengalaman. Jadi Iya, betul. ibaratnya yang paling penting itu sebenarnya pengalaman. Iya. Kan kata orang juga pengalaman ilmu yang paling Iya. berharga kan, guru yang paling luar biasa. Lagian saya juga senang, jadi bukan karena emang mata pencarian saya di budidaya tanaman begini ya, tapi memang dasarnya itu hobi. Iya, Saya di rumah hobi. itu juga banyak buat hiasan. Ada ya binatang saya juga hobi, tanaman juga hobi. Jadi cocok sama hati kita. Jadi kalau Iya. melakukan sesuatu pekerjaan sesuai dengan hati kita tuh enak. Ya, Kita ngejalaninnya juga enak ya Pak ya, nggak ada tekanan gitu. santai. Iya, happy. Iya, laku alhamdulillah, enggak ya. Alhamdulillah. Kalau saya mah yang penting istilahnya berkreasi menciptakan sesuatu. Kalau urusan laku itu bonus sih. Oh, alhamdulillah, Masya Iya. Allah sekali ya Bapak. Jadi ibaratnya ya nggak terlalu fokus laku itu enggak. Emang hobi saya. Terus nih balik lagi nih ya Pak, saya mau tanya tentang tanaman cabai yang tadi. Nah untuk tanaman cabai sendiri itu prosesnya tuh gimana sih Pak? Tadi kan udah ngomongin tanah nih. Nah ini lebih ke prosesnya aja, sampai dia tuh dari apa dulu nih Pak sampai akhirnya bisa jadi daun terus ngeluarin tumbuhan. Kalau saya itu manual nih. Contohnya saya ininya aja emang saya dari buahnya dia sendiri. Oh dari cabainya langsung ya Pak? Dari cabainya langsung yang udah tua di pohon kan kita petik ini. Kita petik terus kita jemur dulu. Kita jemur dulu bangsa 3-4 jam lah kalau panasnya terik itu. Habis kita jemur, kita diemin bangsa sehari, baru ininya ntar kita ini kita semai. Kita semai kayak begini. Ini ya usianya dari kita mulai nyemai sampai segini ya bangsa sekitar ya 3 mingguan lah ini. Ntar posisinya kalau udah sekitar ya 5-6 cm apa sekitar 10 cm lah, itu kita pisah. Kita ambilin satu-satu kan, Oh. kita jadiin di polybag, kita taruh di polybag begini. Kalau ini sih umurnya udah agak ini sih udah sebulan lebih nih. Kenapa harus dipisahin satu-satu Pak? Ntar berantem? Enggak, kalau begitu nggak bisa besar karena apa? Nutrisinya berebut. Oh Iya, kan terbatas itu. Oh, Ibarat medianya sedikit tapi yang ini banyak, jadi nggak bisa maksimal. Oh, iya. Ini aja juga kalau udah lebih gede dikit harus kita pindah lagi ke Tempat yang lebih besar. biar Oh, akar iya. itu kan dia istilahnya nyerap nutrisinya banyak. Nah dari kalau pengalaman saya itu dari biji sampai berbuah, mulai berbuah itu sekitar 3-4 bulan. Oh, berarti cabai ini termasuk tanaman yang butuh lahan yang luas ya Pak ya? Enggak juga, Oh, dia, enggak. dia di pot-pot gini nih kan contoh yang udah mulai produktif nih, yang istilahnya mulai berbuah emang baru mulai, jadi belum begitu banyak ini kan, tapi dia udah mulai produktif. Nah ini sekitar 5 bulan umurnya nih, ini sekitar 5 bulan. Oh, Ya, belum kendalanya. jadi banget ya Pak? Belum, biasanya kalau ini kan penuh tuh buahnya. Itu udah ada tuh yang merah-merah tuh. Ya tapi kan kalau namanya buah pertama dia sedikit. Oh, dikit. Yaitu contohnya yang merah-merah itu buah pertama. Jadi belum maksimal, cabang juga masih sedikit. Dia kan kalau cabai itu kan semakin dewasa cabangnya semakin banyak. Oh, iya. Nah dia mau menumbuhkan buah itu kan dia dari sela-sela cabang gini nih. Nah makanya semakin cabangnya banyak, semakin rimbun, dia kesempatan buahnya semakin banyak. Yang penting pupuknya ya. Kalau saya sih pupuk cuman NPK doang, nggak pakai yang macam-macam. NPK aja udah. Kayak gitu. Kalau cabai mah lebih, memang dia kalau cuaca emang ngaruh. Iya. Dia kalau musim hujan begini ya rada keriting begini lah. Cuman ini keriting masih bisa produktif, maksudnya nggak sampai dia mati, nggak. Ntar kalau musim kemarau ini udah kita antisipasi dengan semprot inian anti keriting, tapi ya namanya cuaca kan tetap nggak bisa di ini maksimal ya. Ini tuh mengaruh sama rasanya juga nggak sih Pak? Oh ya enggak, cuman ini aja kalau
kalau di petani itu nggak ngaruh. Kalau di kita kan kita jual pohon ya, bukan jual buah ya. Jadi kan keindahan, keeksotikan si pohon itu kan ngaruh. Buat nilai jualnya kan beda. Kalau dia itu kan rapi, mulus, ininya ini kan makanya beda antara dijual istilahnya di tanaman hias sama di petani diambil buahnya beda. Beda. Nah, selama ini nih, selama Bapak ngebangun usaha ini, apa aja sih Pak nih hambatannya kira-kira selain cuaca dan lain-lainnya? Ya, kalau namanya susah bukannya orang usaha ya begitu. Kadang kalau lagi sepi ya sepi, nggak ada yang beli. Kalau lagi rame, alhamdulillah tuh awal-awal COVID itu malah rame. Masya Allah. Soalnya kan orang pada kebanyakan di rumah tuh. Jadi ini cuman ya kita mah udah apalah namanya kita usaha begini kan nggak setahun 2 tahun, jadi ya udah terbiasa begitu, ya udah jalanin aja begitu. Mau rame mau sepi yang penting kita kerja aja udah. Masya Allah. Kira-kira apa nih harapannya sama Bapak nih untuk kedepannya, untuk usaha Bapak, untuk orang-orang sekitar Bapak mungkin tentang budidaya tanaman ini? Ya kalau harapannya sih kita sebenarnya simple sih sebagai orang kecil mah, yang penting negara ini aman, istilahnya pemilu juga aman, terus ini ya apa namanya, kita harus namanya ini digalakin yang namanya tanaman hias itu. Kenapa? Karena ya emang kan tahu sendiri kan bumi kita kan udah tua, udah pemanasan global sono sini. Jadi walaupun lahan kecil, kalau kita bisa setting, kita kasih istilahnya tanaman hias, mau tanaman yang produktif buat istilahnya ada manfaat kayak tanaman obat, toga itu kan tanaman obat tuh, yang kayak macam kayak sirih, kayak macam-macam apa tanaman hias kan, yang penting intinya kita berusaha menghijaukan lingkungan aja gitu. Membantu bumi untuk sembuh juga ya Pak soalnya ya? kan ya kan kasihan anak cucu kita juga. Kalau namanya di ibu kota, apalagi kan kalau di kampung masih banyak lahan ini. Kalau di ibu kota gini kan kalau nggak mulai dari sekarang kan kapan lagi kan gitu. Itu aja sih harapannya. Nggak muluk-muluk sih bagi orang kecil Pak. Masya Allah. Bapak terima kasih banyak kesempatannya karena udah mau diwawancara sama kita. Nah, kalau ada apa-apa sih ngobrol saya paling demen saya itu kalau ini. Iya, istilahnya kalau ada waktu. Tapi yang saya ini tuh sepengalaman saya aja, yang saya tahu aja gitu, yang selama ini saya lakuin gitu. Kalau yang lain aja, kalau saya nggak paham nggak di bidang saya nggak paham, saya nggak berani gitu aja udah. Makasih banyak Bapak kesempatannya, Masya Allah, tabarakallah. Iya. Itu NPK. Aduh, saya lagi kosong ya stoknya ya. Apa pupuk apanya? Apa ya? NPK doang pupuknya mah? Enggak, maksudnya penjelasannya gitu tentang pupuk NPK itu dari mana? Iya. Kalau cara pembukaannya itu kalau di pot begini saya biasa 2 minggu sekali. Cuman kalau di tanah beda lagi. Kalau di tanah itu 1 bulan nggak masalah. Cuman kalau buat pohon-pohon hias yang tidak, ya istilahnya kita dia harapin buahnya lah, itu bisa sebulan sekali nggak masalah. Cuman kalau namanya pohon buah nih kayak jeruk begini nih, ini kan jeruk nih. Ini kan istilahnya kan kita ngarepin ini buahnya kan gede nih. Lah padahal posisinya tanahnya cuma sedikit. Nah itu kita nggak memerlukan pupuk, kita harus pupukin dia, kita kasih nutrisi ya. Nutrisinya kalau saya pakai pupuknya NPK doang, udah NPK aja. Yang penting ngasihnya rutin. Kalau di kayak gini saya biasa 2 minggu sekali. Cuman kalau di tanah saya sebulan. Ngasihnya nggak usah banyak-banyak. Kalau ukuran pot segini ya paling setengah sendok makan, nggak ada lah, di pinggir gitu aja tabur udah. Oh, iya. Nggak perlu yang banyak banget gitu kalau ya? Kalau kebanyakan dia justru malah kadang gosong. Kalau terlalu berlebihan gosong, soalnya itu kan namanya pupuk ini kan bukan alam, namanya apa-apa kan, kalau berlebihan kan gak bagus. Cukupnya aja dikit, cuman istilahnya rutinnya ini loh, istilahnya nggak mentang-mentang udah subur terus gak dipupuk, nggak. Kalau saya mah rutin, walaupun kan kadang orang yang salah tafsir kan udah masih subur nih, udah jadi pupuk. Ya itu kesalnya situ, kalau udah terlanjur kurus kan lama. Iya benar. Nggak produktif. Oke, jadi teman-teman wawancaranya ya. Jadi wawancaranya udah selesai dan Bapak terima kasih banyak, terima kasih banyak banget kesempatannya sama waktunya udah mau ditanya-tanya sama kita. Kalau ada ini lagi sini aja nggak apa-apa. Saya senang sharing-sharing gitu, senang. Oh iya. Nih teman-teman yang mungkin ada tugas budidaya lagi nanti bisa ke sini. Yang penting saya ada waktu, lagi senggang mah nggak apa-apa, santai aja. Senang guys. Jangan lupa dibeli juga tanamannya bagus-bagus. Terima kasih Bapak. Siap.